الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. صدق الله العظيم. Hadirin ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari yang berbahagia ini kita masih dianugerahi oleh Allah nikmat hidup. Dengan nikmat itu kita bisa merasakan nikmat-nikmat yang lain, berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat waktu luang, nikmat anak-anak yang soleh dan soleha, nikmat saudara, teman, sahabat, pekerjaan dan lain-lain sebagainya. Kalaulah sekiranya kita hitung nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, tidaklah mampu kita menghitungnya, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jikalau engkau ingin menghitung nikmat yang telah Aku berikan, kata Allah, la tuhsuha, takkan mampu kau menghitungnya. Salawat dan salam senantiasa kita hadiahkan berjunjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Semoga kita semua kelak di yaumul qiyamah diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Amin amin Allahumma amin. Hadirin ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan yang terbatas ini, izinkanlah khatib berwasiat untuk kita semua, wabil khusus kepada khatib yang bertugas pada siang yang berbahagia ini. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semua. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah haqqa tuqatih, dengan takwa yang sebenar-benarnya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah engkau mati sebelum benar-benar sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin sejati. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Sebentar lagi kita akan memperingati salah satu hari besar dalam agama kita, Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam diturunkan ke muka bumi ini membawa satu misi besar, di mana ketika beliau lahir, manusia ketika itu disebut sebagai golongan jahiliyah, sehingga zamannya pun disebut sebagai zaman jahiliyah. Ditandai dengan anak yang tidak menghormati orang tua, laki-laki yang tidak menghargai perempuan, masyarakat yang penuh dengan aktivitas judi, dengan aktivitas miras, dengan aktivitas zina, taruhan, perang dan lain sebagainya. Itu bukti atau tanda-tanda dari zaman jahiliyah ketika itu.
Maka Rasulullah dilahirkan mengemban sebuah misi besar. Beliau mengatakan, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu li utammima maqarimal akhlaq. Sesungguhnya aku diutus, dilahirkan ke muka bumi ini membawa sebuah tugas besar. Apa itu? Maqarimal akhlaq, memperbaiki akhlak manusia yang telah rusak. Agama itu sejatinya adalah ad-dinu kulluhul akhlak. Agama itu sejatinya sepenuhnya adalah akhlak. Akhlak terhadap diri kita sendiri, akhlak terhadap Rabb kita, Sang Khalik, Sang Pencipta kita, akhlak kita terhadap orang tua kita, akhlak kita terhadap pasangan kita, akhlak kita terhadap anak-anak kita, akhlak kita terhadap pimpinan kita, terhadap bawahan kita, akhlak kita terhadap tetangga, akhlak kita terhadap sesama, akhlak kita terhadap alam dan lingkungan sekitar kita. Hidup ini ad-dinu kulluhul akhlak. Maka hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, founding father bangsa ini pun menyadari di awal-awal kemerdekaan bangsa ini beliau memiliki satu program besar, the National Character Building, membangun karakter bangsa. Kenapa karakter yang lebih dulu dibangun? Bukan jalan, bukan gedung-gedung, bukan fasilitas umum lainnya, bukan. Tapi yang dibangun adalah manusianya. Dan manusianya itu ditujukan pertama kali pada karakternya, pada akhlaknya. Maka kekhawatiran para pendiri bangsa ini bisa kita lihat saat ini. Betapa banyak dari saudara-saudara kita, orang-orang hebat, cerdas, tapi tak berakhlak. Buktinya begitu mudah korupsi, begitu mudah mengambil hak-hak orang lain, begitu mudah menyebarkan fitnah dan lain-lain sebagainya. Usaha. Lihatlah anak-anak kita, ketika kita abai, akhlaknya jauh dari yang kita harapkan. Betapa banyak kita temukan anak yang mengusir orang tuanya dari rumah orang tuanya sendiri. Betapa banyak kita temukan murid-murid santri-santri yang tidak hormat kepada guru dan kiainya. Ini kerusakan akhlak. Betapa banyak kemenakan yang tidak hormat kepada mamanya. Tentu semuanya ada efek timbal balik asbabun nuzulnya. Memang ada. Karena hilangnya keteladanan juga merusak karakter dari para generasi penerus bangsa. Maka hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karakter akhlak ini mesti menjadi sebuah tugas tanggung jawab besar kita sebagai ayah, sebagai guru, sebagai tokoh masyarakat. Kalau akhlak rusak, rusaklah semua. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kepada siapa kita mencontoh akhlak yang baik? Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah SAW contoh yang baik bagi semua lini kehidupan, mulai dari bangun tidur hingga tidur kembali, aktivitas dalam rumah, di luar rumah, di kantor, di jalan, bermasyarakat dan segala macam. Rasulullah adalah contoh terbaik.
wa innaka ala khuluqin azim. Allah pun memuji beliau. Itu kan Allah, Ustaz. Oke, istri beliau pun memuji beliau. Ketika seseorang datang kepada Ibunda Aisyah, wahai Ibunda Ummahatul Mukminin, bagaimanakah akhlak dari Nabi, dari Rasulullah SAW tersebut? Aisyah mengatakan, kullu amrihi ajabah. Semua yang berkaitan dengan Nabi itu, akhlaknya, karakternya mengagumkan. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini perlu menjadi perhatian khusus bagi kita. Bagaimana menanamkan akhlak ini menjadi fondasi utama dalam kebaikan kita berbangsa dan bernegara. Di dalam kitab-kitab klasik itu kita bisa temukan bagaimana Imam Asy-Syafi'i itu tidak akan mengajarkan ilmu kepada muridnya sebelum mengajarkan adab, akhlak, tata krama. Kalau belum lulus materi adab, pelaksanaan akhlak dalam kehidupan sehari-hari, maka ilmu tidak akan disampaikan. Itu dulu para ulama-ulama kita. Maka kita sebagai tenaga pendidik, sebagai guru, perlu juga menjadi perhatian kita, concern kita. Akhlak yang indah itu cerminan dari sempurnanya iman seseorang. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, akmalul mu'minina imanuhum ahsanuhum khuluqan. Orang itu dikatakan beriman, imannya bagus kalau akhlaknya bagus. Karena cerminan dari iman nampak dari akhlak. Bagaimana dia bersikap, bagaimana dia bertutur, bagaimana dia berperilaku, bagaimana dia menanggapi omongan, omelan orang lain, kedewasaannya, kesabarannya, itu nampak dari akhlaknya. Suatu ketika Rasulullah SAW sedang duduk-duduk di Masjid Nabawi, maka datang seorang pemuda, ya Rasulullah, dari jauh, masih jauh udah berteriak, ya Rasulullah, saya mau berzina. Maka para sahabat ketika itu berdiri, melotot matanya, seolah-olah ingin menampar pemuda yang tidak bermoral ini. Tapi apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Dipanggil sini. Ketika itu, setelah duduk pemuda tadi di depan Rasulullah, barulah Rasul berkata, sudikah kamu ada ibu kandungmu dizinahi? Pemuda ini menjawab, tidak ya Rasulullah, aku tidak rela. Begitu pula dengan manusia-manusia yang lain di muka bumi ini, tidak ada yang rela ibunya dizinai. Sukakah engkau sekiranya putrimu dizinai? Pemuda tadi menjawab, tidak ya Rasulullah. Begitu pula dengan orang-orang lain di dunia ini, tidak ada yang rela ayah putrinya dizinai. Sudikah engkau kiranya istrimu dizinai oleh laki-laki lain? Maka pemuda ini berkata, tidak ya Rasulullah. Begitu pula dengan para suami yang lain, tidak ada yang rela istrinya dizinai oleh laki-laki lain. Sudikah kiranya engkau ketika bibimu, tantemu dizinai oleh orang lain? Tidak ya Rasulullah. Begitu pula dengan orang-orang lain. Maka Rasulullah mendoakan dia,
Allahumma ighfir dzambah, ya Allah ampunilah dosanya. Wa tahhir qalbah, bersihkanlah hatinya. Wa hassin farjah, jagalah kemaluannya dari perbuatan zina. Maka setelah itu pemuda itu tidak lagi seperti pemuda-pemuda kebanyakan ketika itu yang suka bermain perempuan, bermain minum-minuman dan lain sebagainya. Dia menjadi laki-laki yang saleh. Maka hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini pun kita bisa belajar bagaimana Rasulullah berakhlak. Ketika orang yang tak bermoral pun datang di depannya lalu mengatakan ingin berzina, Rasulullah menunjukkan akhlak terbaiknya. Memanggil, duduk dekat dengan dia, berkata dengan lembut, dengan baik, memberikan saran nasihat dengan bijak. Terkadang kita tidak melihat keteladanan ini. Ada seorang preman datang, wahai bapak, saya mau mencuri. Bajingan kau, masuk neraka kau, haram itu, kafir kau, bangsa kau. Itu kalimat-kalimat yang tidak mendidik. Tapi Rasulullah di saat amarahnya memuncak pun dia masih bisa menyampaikan kata-kata yang baik, lembut dan indah. Akhlakul karimah. Maka ini juga pelajaran bagi kita sebagai orang tua. Ketika anak-anak kita melakukan kesalahan, kita tidak membenci anak kita, tapi kita ingin merubah perilakunya yang keliru. Maka kita akan merubah dengan cara-cara yang manusiawi, dengan kasih sayang, dengan sapaan yang lembut, dengan panggilan cinta. Kita sampaikan dari hati ke hati, maka itu akan berubah, karena itu menyentuh hingga ke relung nurani kita yang terdalam. Maka hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dari saat ini mulailah kita berpikir bagaimana kita berakhlak terhadap diri kita. Salah satu akhlak kita terhadap diri kita adalah wala tulqu bi aidikum ila tahluka. Janganlah engkau menzalimi dirimu, janganlah engkau merusak dirimu, merusak kesehatanmu, merusak pikiranmu dengan hal-hal yang tidak baik. Itu adalah bentuk akhlak kita terhadap diri kita. Sebaliknya, akhlak kita itu adalah menjadikan diri kita dari waktu ke waktu semakin baik, semakin bagus sholat kita, semakin rajin baca Quran kita, semakin indah tutur kata kita, semakin bagus pergaulan kita, rendah hati kita, dan lain-lain sebagainya. Begitu pula akhlak terhadap orang tua. Wa bil walidaini ihsan, berbuat baik kepada kedua orang tua. Berbuat baik yang tidak ada batasannya. Selagi dia hidup hingga kembali ke akhirat, seorang anak tidak boleh berhenti berbuat baik kepada kedua orang tuanya, sekalipun orang tuanya sudah tidak ada lagi di muka bumi ini. Akhlak terhadap Sang Khalik. Bagaimana akhlak kita? Ketika azan berkumandang, segera datang ke masjid. Itu tandanya kita berakhlak kepada Tuhan kita. Sudah dipanggil Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita masih sibuk dengan kesibukan kita, kesibukan yang tidak ada akhirnya. Dulu waktu masih muda kita juga sibuk, sekarang sudah berubah kita juga sibuk. Sekarang mungkin badan kita sudah peot dan beot, kesibukan pun tak berkurang. Maka kita perlu bijak menyikapi ini. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena waktu yang membatasi, maka marilah dari saat ini kita melihat ke dalam diri kita. Sudahkah kita menjadi pribadi yang berakhlak? Setidaknya berakhlak terhadap diri kita. Selanjutnya berakhlak kepada Tuhan kita. Faqtabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam dan nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bittaqwallah faqad faza muttaqun. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والأحياء منهم والأموات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Ya Allah, ya Tuhan kami, Zat yang Maha Pengampun, ampunilah segala dosa kami ya Allah, segala dosa kedua orang tua kami, segala dosa para guru kami, dan segala dosa orang-orang yang telah berbuat baik kepada kami. Ya Allah yang Maha Pengasih, kasihilah kami ya Allah, hamba-Mu yang banyak berbuat maksiat, berbuat dosa ini. Kasihilah kami dengan ampunan-Mu ya Allah. Cukupkanlah segala kebutuhan kami ya Allah. Bimbinglah kami ke jalan-Mu yang lurus ya Allah, dan selamatkanlah kami di akhirat. Ya Allah, ya Rabb, karuniailah kami keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, anak yang saleh dan salehah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimus salam.